Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar sore itu. Tampak terlihat tanah kuburan yang masih baru. Baru saja ada pemakaman seorang warga yang bernama Bang Tejo. Desas-desus yang beredar di kalangan warga, Bang Tejo meninggal dengan tidak wajar. Dari berbagai kesaksian warga yang melihatnya, Bang Tejo meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Badannya penuh luka. Ia terjatuh dari motor akibat motornya menabrak pohon di pinggir jalan. Banyak luka di sekujur tubuhnya, tangannya patah dan kepalanya pecah. Beberapa hari ini, warga di kampung itu lagi hangat-hangatnya membicarakan tentang kematian Bang Tejo. Ada yang bilang Bang Tejo kena karmanya, karena semua warga tahu bahwa kerjaan Bang Tejo yang suka mengganggu orang lain, suka mabuk, dan dengar-dengar ia juga sering merampok dan mencuri. Bang Tejo dikenal oleh warga sekitar dan warga kampung lain akan kejahatannya. Ia mempunyai komplotan dalam hal melaksanakan aksi-aksi kejahatannya. 3 komplotannya yaitu Codet, Simon, dan Santo. Mereka terkenal sebagai biang keributan di desanya. Dan ada yang bilang kalau mereka juga berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Sore itu, terlihat melintas Codet, Simon, dan Santo menuju ke arah rumah Bang Tejo. Mereka masih tidak percaya dengan kematian Bang Tejo. Pukul 12 malam, Codet, Simon, dan Santo pulang melewati jalan tempat di mana Bang Tejo jatuh dan meninggal. Udara saat itu terasa begitu dingin. Malam itu, samar-samar dari kejauhan, mereka melihat ada sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Mereka mengira perempuan itu tengah kemalaman. Akhirnya motor pun sampai dekat perempuan itu berdiri. Setelah turun dari motor, Codet pun mendekati perempuan itu. "Neng, malam-malam kok sendirian di sini? Ikut abang yuk." Perempuan itu masih terdiam tanpa kata. Wajahnya tertutup rambutnya yang panjang, jadi agak samar mengenali wajahnya. Codet pun semakin penasaran dengan perempuan itu. Belum habis rasa penasarannya, tiba-tiba wanita itu menatap ke arah Codet. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat siapa yang ada di depannya. Tampak tak asing lagi sosok wajah perempuan yang ada di depannya. Ia adalah Lisa, perempuan yang telah dibunuh oleh komplotannya. Ia pun teringat akan kejadian itu. Sontak ia kaget dan ketakutan. Dan perempuan itu pun tertawa mengerikan. Codet pun lari menuju ke motornya dan bergegas tancap gas. Simon dan Santo juga tak kalah kagetnya. Mereka juga tancap gas lari meninggalkan lokasi itu. Dalam kondisi yang ketakutan, mereka sampai juga di dekat warung kopi Mbah Dirjo. Mereka menghentikan motornya di sana, dan mereka segera memesan kopi. "Dad,
Kenapa kamu tadi tiba-tiba lari? Tanya Simon. Karena kaget, aku juga ikut lari, Dad. Kalian tahu nggak? Tadi, ternyata wanita itu adalah perempuan yang dulu rumahnya kita rampok dan kita bunuh. Jangan nakut-nakuti gitu kamu, Dek. Iya, sumpah. Perempuan itu yang tadi aku lihat. Jangan-jangan ia mau menuntut balas pada kita. Itu, Bang Tejo kemarin meninggalnya juga tidak wajar di lokasi itu juga kan? Mereka semua membicarakan hal itu dengan sangat serius dan penuh rasa ketakutan. Mbak Dirjo pun akhirnya selesai membuat kopi dan segera menyuguhkan kepada mereka bertiga. Ini kopinya sudah jadi. Oh ya Mbah, makasih Mbah. Kenapa kalian kok kelihatannya ketakutan? Nggak apa-apa Mbah, nggak ada apa-apa Mbah. Mbak Dirjo pun kembali masuk ke dalam warungnya. Tapi sebenarnya Mbak Dirjo sedikit mendengar apa yang mereka bicarakan. Mereka bertiga khawatir kalau memang arwah Lisa dan suaminya ingin menuntut balas kepada mereka. Sebab merekalah yang membunuh kedua suami istri itu. Rasa cemas dan takut mulai menyelimuti mereka bertiga. Setelah lama mereka berbincang-bincang, akhirnya mereka bertiga pun pulang. Simon kemudian membayar 3 cangkir kopi itu. Mbah, kopinya berapa? 6.000 saja. Hati-hati ya. Mereka bertiga pun segera bergegas tancap gas untuk pulang. Sampai di pertigaan, mereka berpisah. Codet ambil diri untuk menuju rumahnya, sedangkan Simon dan Santo tetap jalan lurus ke arah rumah Simon. Codet pun sampai juga di depan rumahnya. Rumahnya terlihat sepi dan lampu dalam ruangan pun terlihat mati. Ia pun segera membuka pintu rumah, kemudian segera menyalakan lampu ruang tengah. Karena lelah, ia pun segera menuju ke kamarnya untuk tidur. Baru sesaat ia tertidur dan ia memejamkan mata, tiba-tiba ia merasa ada tangan yang mencekik lehernya. Ia pun terbangun dan alangkah kagetnya dengan apa yang ia lihat saat matanya terbuka. Sosok hantu Lisa sudah ada di depan matanya, dan dengan mata yang nanar menatap Codet dengan penuh amarah dan rasa dendam. Codet pun berusaha untuk melawan dan melepaskan cekikan tangan Lisa. Namun, kekuatannya tidak bisa melawan kekuatan Lisa. Lisa pun dengan sangat marah, kemudian melempar tubuh Codet ke dinding. Dan alhasil tubuh Codet pun terpelanting ke dinding dan jatuh ke lantai. Codet pun berusaha meraih golok yang ada di bawah tempat tidurnya. Ia kemudian menyerang Lisa dengan goloknya. Tapi hantu kok dilawan. Tebasan golok Codet hanya menembus tubuh Lisa, tapi tidak dapat melukainya. Semakin bertambah rasa ketakutan Codet mengetahui bahwa Lisa tidak dapat ditebas dengan senjata. Lisa pun mengangkat tangannya dan tiba-tiba Codet kembali terangkat ke atas sampai mendekati langit-langit. Lagi-lagi
Kemudian Lisa membanting tubuh Codet ke lantai. Kamu telah merenggut nyawaku. Kamu harus mati. Terdengar suara Lisa. Tubuh Codet pun jatuh ke lantai dan tanpa ampun menghantam keras lantai dan darah segar pun keluar dari mulut dan telinganya. Ia pun muntah darah, kepalanya terbentur lantai dengan kerasnya. Ampun, jangan bunuh aku Lisa. Aku cuma disuruh. Dengan terbata-bata dan dalam keadaan ketakutan, Codet meminta kepada Lisa untuk tidak membunuhnya. Tiba-tiba, bola yang ada di lantai terbang mengarah ke arah Codet dan hujan menusuk tubuh Codet. Seketika itu pun juga Codet tewas dan mengembuskan nafas terakhirnya dengan cara yang mengenaskan. Dengan tertawa, tubuh Lisa pun menghilang. Pada keesokan harinya, warga desa pun dibuat gempar dengan berita kematian Codet. Warga yang melihat saat itu melihat tubuh Codet penuh luka dan berlumuran darah dan tertusuk goloknya sendiri. Di mana-mana di dalam kamarnya penuh percikan darah. Dan yang paling mengerikan lagi adalah tertulis kata-kata di dinding kamarnya, yaitu, sebentar lagi kalian yang akan menyusul. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.